Juara satu dalam menembak. Mengapa menjadi seorang pembunuh? Seha saat dalam perjalanan pulang, tiba-tiba diseret ke gang yang gelap. 3 pria secara paksa memerkosanya. Seha berjuang keras, tetapi dipukul oleh pria itu. Nasib memang tidak adil. Dia kehilangan kedua orang tuanya dalam kecelakaan mobil beberapa tahun yang lalu. Wanita yang gagap itu terluka lagi. Seha datang ke kantor polisi untuk melapor. Tapi karena dia gagap, untuk waktu yang lama, dia tidak bisa menjelaskan kejadian itu dengan jelas. Seha memberikan ke polisi rambut yang ditarik dari sang pelaku. Tetapi polisi mengatakan bahwa buktinya tidak cukup untuk diajukan untuk diselidiki. Juga menuduh Seha karena menggunakan celana yang ketat. Tidak heran Anda menjadi sasaran. Seha putus asa, tapi tidak menduga hal-hal yang lebih mengerikan akan terjadi. Saat dia pulang, salah satu pria yang memerkosanya menemuinya lagi karena melihat alamatnya dari KTP. Diserang lagi untuk kedua kalinya. Panik, Seha mengambil piala kristal memukul pria itu. Tapi pria itu tidak menyerah untuk memerkosanya. Meraihnya, Seha mengambil piala itu dan menusuknya ke leher pria itu. Dia ketakutan, tapi kemudian matanya menjadi kejam. Pada saat ini dia seperti tahu apa yang harus dia lakukan. Saat ini bel pintu berbunyi. Seorang polisi wanita. Dia tahu apa yang dialami Seha dan ingin membantunya. Tapi saat ini tidak hanya ada mayat tergeletak di dalam rumah. Tapi dia juga tidak percaya lagi terhadap keadilan. Jadi dia berbohong bahwa dia mabuk dan melaporkan kasus yang salah. Polisi wanita itu tidak percaya. Tetapi pintunya langsung ditutup. Melihat mayat pria itu, Seha teringat lukanya. Dia menggunakan gergaji besi untuk memotong pria ini. Lalu memasukkan ke dalam kulkas. Tapi karena kulkasnya terlalu kecil, satu tangan selalu jatuh. Jadi dia membuang tangan ini keluar untuk dimakankan anjing. Kebetulan dia bertemu oleh polisi yang menerimanya saat kejadian itu dilaporkan. Dia mengejek Seha karena sudah menjadi wanita murahan. Dan dia meminta 100 won baru mau membantunya menangkap orang itu. Polisi itu melihat sebuah tangan di dalam tasnya. Dia menyerang Seha dan bersiap untuk memerkosanya juga. Tapi kemudian Seha mengambil pistol yang dijatuhkannya. Polisi itu terbunuh. Tidak ada petunjuk di tempat kejadian. Polisi menemukan bahwa dia dibunuh oleh senjatanya sendiri. Langsung di jantung dengan satu tembakan. Seha menonton berita di TV. Tidak masalah baginya. Saat dia menerima panggilan untuk membantunya. Ternyata adik polwan itu juga pernah diperkosa. Dia mengerti rasa sakitnya Seha. Seha datang ke kantor polisi untuk mengingat apa yang terjadi malam itu. Saat ini, sekelompok gangster ditangkap di kantor polisi. Seha kaget menemukan 2 pria di malam itu. Tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Tapi bersembunyi di luar kantor polisi. Seha mengikuti pria itu sepanjang jalan. Sampai dia melihatnya berjalan keluar. Ada senyum kecil di sudut mulutnya. Dia mengucapkan selamat tinggal kepada orang tuanya. Datang ke pabrik untuk keluar dari pekerjaannya. Mengembalikan semua derita yang pernah dirasakan sebelumnya. Menemukan satu-satunya tetangganya, saat dia sampai ke rumah. Kekerasan rumah tangga yang diakibatkan oleh pacarnya. Seha mengirimnya ke rumah sakit untuk dirawat. Pada saat ini, Seha benar-benar bermata gelap. Dia menghancurkan mobil bajingan itu. Polisi menemukan bahwa almarhum tertembak di kepala oleh senjata polisi itu. Jadi ditentukan bahwa kedua kasus itu dilakukan oleh orang yang sama. Mengunjungi tetangganya itu untuk ditanyai. Seha merupakan penembak jitu. Dan memenangkan banyak kejuaraan. Polisi mulai menyelidiki Seha. Seha datang ke rumah orang kedua. Pria itu memohon Seha untuk mengambil nyawanya sendiri. Tapi dia sepertinya sudah lupa. Seha juga meminta mereka untuk memotong dirinya sendiri. Pada saat ini, polwan itu datang ke rumah Seha. Menemukan buku hariannya. Dia tidak percaya bahwa gadis ini telah menderita luka yang mendalam. Tidak banyak waktu yang tersisa bagi Seha. Dia harus mengikat polwan itu untuk berhasil membalas dendam. Dia mengirim SMS ke direktur pabrik yang mengancamnya sebelumnya. Mengajak dia bertemu di rumah. Dan orang ketiga yang memerkosanya adalah bartender ini. Seha datang ke kamar.
Melihat wajah menjijikan dari direktur pabrik, langsung menghancurkan tangan yang pernah memegangnya dengan pistol. Bartender itu langsung bergegas saat dia mendengar suara tembakan. Se-ha langsung menembaknya. Saat ini polwan yang telah diselamatkan itu memimpin tim polisi. Se-ha menodongkan senjatanya ke dirinya sendiri. Polwan itu tidak ingin melihatnya mati seperti ini. Berusaha membujuknya sambil menangis. Kamu harus terus hidup. Beritahu dunia penghinaan yang pernah kamu derita. Se-ha tergerak oleh kata-katanya. Menjatuhkan pistol itu. Tapi saat ini, bartender itu mengambil pistol. Menembak Se-ha di kepalanya. Kemudian pria jahat ini menuntut. Meminta polisi untuk membawanya ke rumah sakit. Polwan ini sangat marah. Dia memiliki hati yang sangat baik. Langsung menembak pria itu. Lalu dikirim ke rumah sakit untuk dirawat. Se-ha beruntung bisa selamat. Tetapi kematian di otaknya mencegahnya untuk bangun. Saat ini polwan itu mendengar pembicaraan para perawat. Bartender yang dikirim ke rumah sakit itu juga tidak mati. Dia membutuhkan transplant hati. Dan hati Se-ha cocok untuknya. Maka itu supaya rumah sakit menghasilkan uang. Siap-siap untuk memberi hati Se-ha ke bartender itu. Polwan yang mendengar semua ini datang ke rumah sakit dan mencabut oksigen dari bartender. Tapi dia ragu-ragu, akhirnya memilih untuk mencabut oksigen dari Se-ha. Mungkin ini akan membuat Se-ha damai. Film, The Lost Choices, sampai di sini. Nasib yang tidak adil, atau kekejaman sifat manusia, membiarkan seseorang secara bertahap terjun ke jurang. Ketika keadilan itu tidak datang, diri sendiri harus jalan ke keadilan.